kita baik akan mempengaruhi yang lain. Dulunya kalau kita lihat sejarah kegiatan safari fajar tidak seperti ini. Alhamdulillah 5 tahun 10 tahun sebelumnya ke depan ini jamaah safari fajar semakin ramai. Dulu zaman almarhum Pak Haji Aspan itu paling-paling yang berangkat 1 mobil 2 mobil saja. Ada Pak Edi Kusnaryo, itu orang lama, tidak salah saya, sama-sama Pak Haji Aspan, yang pergi ke Semelagi, ke Sungai Daun. Memang dulunya safari fajar itu di ujung-ujung desa. Kadang-kadang waktu jamaah datang tuh tidak ada yang ajan. Jamaah yang datang itu buka pintu, yang ajan, yang imam, dan juga jadi makmum. Tapi alhamdulillah karena pengaruh safari fajar semakin kuat, saling ngajak kebaikan, semakin ramai. Bapak-bapaknya, kebaikan itu kita sebarkan akan orang-orang di sekitar kita. Makanya kalau dalam rumah tangga itu, anak itu adalah seorang ibu, adalah sebagai madrasah awal untuk membentuk fikir. Jadi kalau ibu maka akan mempengaruhi qawlan mimman da'a ila Allah wa qala innani minal muslimin. Tidak ada perkataan yang lebih baik kecuali perkataan mengajak manusia kepada Allah, dan dia beramal soleh, dan dia menyatakan sesungguhnya aku adalah orang yang berserah diri. Nabi SAW beritahu barang siapa yang mengajak kebaikan maka dia akan mendapatkan pahala sebagaimana orang yang mengamalkannya, tanpa mengurangi pahala orang yang mengamalkannya. Dia dapat, orang lain yang mengamalkannya pun dapat, kemudian tidak mengurangi pahala orang yang mengamalkan tersebut. Jadi hadirin, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah SWT, perlu bagi kita untuk selalu menampilkan kebaikan. Bagaimana sifat-sifat mukmin muslim ini kita tunjukkan, kita zahirkan, biar orang bisa lihat. Hari ini kebaikan di medsos itu kurang gencar dibandingkan sesuatu yang buruk. Maka salah satu arahan daripada Kementerian Agama, bukan hanya untuk pegawainya tetapi setiap orang Islam, sebaiknya kebaikan-kebaikan itu ditampilkan di medsos. Kalau bapak punya akun TikTok kah, YouTube kah, Facebook kah, Instagram kah, tampilkan kebaikan-kebaikan sehingga kebaikan itu tersebar. Hari ini kan jarang orang lagi yang membuka TV, hampir-hampir tidak laku lagi TV. Orang semuanya melihat dari handphone. Kalau kita tampilkan kebaikan-kebaikan lewat media sosial ini, maka kebaikan itu akan tersebar. Dan kebaikan itu akan seperti, kalau bahasanya, kalau kita melemparkan batu di air, maka riak-riaknya itu akan sampai ke tepi. Kalau kita menampilkan kebaikan, maka nanti kebaikan itu tersebar. Orang-orang yang berteman dengan kita maka akan tampil di walls-nya itu, akunnya itu, tampilan kebaikan-kebaikan. Orang bersedekah, orang tahajud, orang mengajak kebaikan. Sehingga kalau kebaikan itu sebarkan, kebatilan, keburukan-keburukan di medsos akan kalah. Orang-orang yang berjoget, orang yang buka aurat, orang yang menampilkan kekerasan akan hilang. Jadi niatnya bukan riak, tetapi kita mau tampilkan kebaikan ini agar kebaikan ini tersebar ke seluruh manusia. Jadi jangan ragu.
Kita luruskan niat kita untuk menampilkan kebaikan ini adalah agar tersebar, agar bisa jadi uswah, jadi contoh bagi saudara-saudara kita yang lain. Jadi jangan segan untuk menampilkan kebaikan, apakah zahir dalam kehidupan kita ataupun di dalam akun medsos kita. InsyaAllah bersedia Bapak-Bapak. Jadi bukan hanya tampilan yang biasa-biasa, tapi ada nilai, ada sesuatu yang bisa ditampilkan, dicontoh. Apalagi sekarang luar biasa dampak daripada medsos ini. Apapun yang terjadi di ujung-ujung dunia dalam waktu detik, 1 detik sudah tersebar. Kalau orang suka lihat kelahi, maka nanti tampilan di handphonenya cerita orang berkelahi. Kalau cerita suka bertanam, misalnya Pak Pono, Haji Pono ini kan suka nanam-nanam, buka misalnya kan dalam, maka nanti yang akan keluar di walls ini pun orang-orang rajin bertanam, karena dia akan pengaruh. Kalau kita suka lihat orang-orang yang baca Quran seperti Pak Mawardi ini, bagaimana kori-kori dunia membaca Al-Quran dengan ragam dan lagunya, maka kalau dia buka akan keluar terus tuh seperti itu. Sebaliknya juga kalau keburukan, kalau kita suka buka keburukan, maka keburukan itu akan keluar terus di tampilan handphone kita. Ini saya pernah dengar Ustaz ceramah seperti itu. Maka kita berusaha, kalau yang kita buka itu kebaikan, maka nanti kebaikan itu akan terus mengalir di tempat media sosial kita. Maka kebaikan ini perlu untuk kita siarkan, untuk kita dakwahkan. Jangan bosan, jangan malu. Tunjukkan bahwa kita ini Muslim. Dan kita tunjukkan juga sifat-sifat kita sebagai orang mukmin, yaitu selalu memaafkan. Dalam lingkungan kita bukan hanya kita beribadah kepada Allah, tetapi interaksi kita sesama manusia ini perlu kita jaga. Saling memaafkan, mudah minta maaf, mudah memaafkan. Hilang rasa dendam, logowo atas keadaan yang datang. Ikhlas menerima apapun yang Allah Ta'ala takdirkan kepada kita. Karena kehidupan ini silih berganti siang dan malam untuk menguji keadaan iman dan amal kita. Kadang-kadang kita ditimpa sakit, kadang-kadang kita sehat, kadang-kadang sempit rezeki, kadang-kadang lapang rezeki, kadang-kadang hati ini bahagia, kadang hati-hati susah. Keadaan itu berubah-ubah, Allah ciptakan untuk melihat keadaan iman kita. Apakah kita istiqomah atau tidak untuk meminta kepada Allah? Apakah pada saat kita dapat masalah kita lari kepada Allah atau lari kepada makhluk? Nah, kadang-kadang kita ni kalau ada masalah larinya itu kepada status. Cerita kepada Facebook, cerita kepada macam-macam. Kita kalau ada masalah minta kepada Allah. Baru kita ikhtiar mencari pendapat atau solusi dari orang-orang yang bisa dipercaya.